luar biasa. Yes, yes, yes. Abang Nando, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau itu dulu Bang. Kalau sekarang, apa kabarnya? Sehat, kuat, ha. Jadi kalau kakak tanya, apa kabarnya? Jawabnya Sehat, kuat, ha. Oke, sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, kuat, ha. Wah, hari ini senang sekali ya, Kak Rahel dan Abang Nando. kita sama-sama memuji Tuhan dalam satu channel Sekolah Minggu GMI Wilayah 2. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Abang Nando hari ini suka cita enggak? Jelas dong Kak, sukacita. Nah, sekarang abang mau nanya nih. Adik-adik yang di rumah sukacita apa enggak? Kalau sukacita, coba angkat tangannya. Wah, semua suka cita itu Bang, semua angkat tangan. Berarti semuanya dalam suka cita. Nah, karena semuanya sudah sukacita, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita undang Tuhan untuk masuk ke ibadah kita hari ini. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan mengangkat pujian Mars Sekolah Minggu. Jutaan jiwa dalam dosa, dahaga akan firman Allah, ceritakan perihal kasih Kristus dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, gereja semakin bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Lihat sekitar gereja kita yang perlu kita tolong segera. Ajak mereka bersekutu dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, gereja semakin bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan melanjutkan dan kita akan mengangkat pujian lagi. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Kita sapa Tuhan pagi ini. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita ucapkan terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. ikuti abang dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. Engkau telah memberkati kami Tuhan, Tolong Engkau telah berkati kami memberkati Tuhan, kami, Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul ibadah ya Bapa di tempat ini. sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ya Bapa, berkati ibadah kami ya Bapa, hanya Indo ada anak-Mu, dalam hidup dari namamu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Tapi kakak mau tanya, tahu nggak adik-adik itu sama King Kong ya? Bang Nando, tahu nggak King Kong? Wah, ngeremehin kakak ini. Aku nih pinter loh kak. King Kong itu badannya kecil, terus kakinya pendek, lehernya tuh panjang. Bener kan kak? Salah abang, Lah? katanya pinter. King Kong itu badannya besar, kakinya pendek. Kayak mana kalau King Kong bang? Kalau dibilang besar sih kayak gini kak. Nah, besar. Kakinya pendek. Sama kayak pujian kita hari ini. Kita akan pujian King Kong badannya besar. Semua adik berdiri ya. Dengan semangat, dengan sukacita. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Angkat tangannya, haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi, King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. We are in the train of God. Kita buat seperti kereta. Semuanya hadap ke kiri ya. We are in the train of God. We are in the train of God. Chus, chus. We are in the train of God. Chus, chus. We are in the train of God. Fantasy. We are in the train of God. Sekali lagi. We are in the train of God. Chus, chus. We are in the train of God. Chus, chus. We are in the train of God. Fantasy. We are in the train of God. When I say caka ke depan, ke belakang. Ciki, Ke depan. caka, 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 Ciki ke belakang. Ciki. Caka. Ciki, 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 caka. Kita mau ikut serta Tuhan Yesus. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan. Diluruskan, dibengkokkan, bukan ke belakang.
kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi tangan kanan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat nggak nih kak? Wow, semangat dong. Wah, kalau kakaknya aja semangat, abang percaya adik-adiknya juga pasti semangat. Karena kita semua masih semangat, kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Semua sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, Ku ingin bertumbuh subur. ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, Ku ingin bertumbuh subur. ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda.
inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Hai adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Nah, barusan kita sudah lihat video di mana murid-murid Tuhan Yesus itu menerima hadiah adik-adik. Hadiahnya adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang memampukan, menolong murid-murid Tuhan Yesus untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka bersemangat, berkobar-kobar untuk menceritakan siapa itu Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, adik-adik tahu nggak? Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus loh yang bersemangat, berkobar-kobar, menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Tapi Bapak Gereja kita, Bapak Gereja Metodis itu juga bersemangat, berkobar-kobar adik-adik menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Bapak Gereja kita? Ada yang tahu? Kakak yakin adik-adik semua tahu. Namanya itu adalah John Wesley. Nah, adik-adik mau tahu nggak gimana ceritanya John Wesley itu bisa sampai bersemangat, berkobar-kobar, menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, ceritanya John Wesley itu lahir di sebuah kota yang namanya Epworth adik-adik. Adik-adik tahu nggak di mana itu? Itu letaknya di Inggris pada tanggal 17 Juni 1703 adik-adik. Nah, John Wesley ini lahir dari keluarga yang berpendidikan. Keluarganya semuanya berpendidikan adik-adik. John Wesley juga merupakan anak ke-15 dari 19 anak yang dilahirkan oleh orang tua John Wesley. Jadi John Wesley itu punya banyak saudara dan orang tuanya punya banyak anak. Nah, makanya John Wesley itu anak ke-15. Nah, di dalam kehidupan John Wesley, Bapak Gereja kita itu ada satu peristiwa ada yang pernah terjadi. Jadi, pada saat John Wesley berusia 5 tahun, itu tahun 1709 adik-adik. Jadi di suatu malam, di musim dingin, jadi di situ adik-adik, keluarga John Wesley itu tinggal di Pastori. Jadi Pastori, tempat keluarganya John Wesley itu mengalami kebakaran. Kebakarannya yang luar biasa. Kan kalau ada kebakaran pasti orang-orang di luar tuh lari dek. Lari menyelamatkan diri mereka.
termasuk keluarga John Wesley. Jadi keluarganya John Wesley itu lari menyelamatkan diri mereka. Nah, setelah mereka selamat, adik-adik tahu pas mereka sudah keluar, mereka lihat kiri, lihat kanan, ternyata John Wesley itu enggak ada. Ternyata John Wesley-nya masih ada di dalam rumah, adik-adik. Jadi mereka semua panik, keluarganya panik. Gimana ya, apakah John Wesley bisa selamat? Sampai-sampai keluarganya itu sudah berdoa, menyerahkan John Wesley kepada Tuhan, adik-adik. Tapi adik-adik tahu di menit-menit terakhir adik-adik keajaiban terjadi. Jadi ada tetangganya John Wesley itu naik di atas pundak kawannya, berdiri, menolong John Wesley dari jendela di lantai 2 rumah itu, adik-adik. Dan saat itu juga John Wesley bisa selamat. Saking takjubnya ayahnya John Wesley itu, sampai-sampai ayahnya bilang gini, anakku ini merupakan sebuah puntung yang ditarik dari api. Jadi adik-adik tahu puntung itu sisa bakaran, adik-adik. Jadi ayahnya John Wesley sudah pikir kalau John Wesley itu sudah jadi abu, sudah terbakar dalam api, kobaran api yang luar biasa itu. Tapi luar biasanya John Wesley selamat. Makanya ayahnya bilang, anakku merupakan sebuah puntung yang ditarik dari api. Nah, kalimat itu bisa adik-adik lihat loh di Alkitab, di Zakaria 3 ayat 2, adik-adik. Jadi itu ada di Alkitab, di Zakaria 3 ayat 2. Nah, bukan sampai di situ aja. Jadi Bapak Gereja kita John Wesley dari kecil tadi, kemudian dia dididik oleh orang tuanya. Oh iya, nama orang tuanya itu, jadi ayahnya itu namanya Samuel Wesley dan ibunya itu namanya Susana Wesley. Jadi kedua orang tua John Wesley itu mendidik John Wesley beserta semua saudaranya itu dengan sangat disiplin, adik-adik. Disiplin dalam hidup, disiplin dalam beribadah, jadi saat berdoa, saat membaca firman Tuhan, jadi semuanya disiplin. Makanya nggak heran kalau John Wesley pada saat dewasa, John Wesley itu menjadi seorang pendeta. Nah, dia kan dari kecil udah Kristen, sampai akhirnya dia menjadi seorang pendeta. Tapi adik-adik, John Wesley ini meskipun dia sudah dari Kristen, dari kecil Kristen, terus sampai dia jadi pendeta, tapi John Wesley-nya masih belum benar-benar yakin, belum benar-benar percaya kalau dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia belum yakin, belum percaya. Tapi adik-adik tahu ada satu peristiwa penting yang terjadi, adik-adik. Pada tanggal 24 Mei 1738, itu tepatnya di jalan yang namanya Aldersgate. Nah, di jalan yang namanya Aldersgate itu, jadi semua orang Metodis merayakannya sebagai hari Aldersgate. Nah, di jalan itu ada satu perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan John Wesley. Jadi di jalan itu, John Wesley itu mendengar, adik-adik, mendengar ada orang yang membacakan satu cerita di mana itu tentang perubahan hati yang dilakukan Allah melalui iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Jadi saat John Wesley dengar itu, dia merasa ada sesuatu dalam hatinya. Hatinya menjadi hangat. Sampai-sampai John Wesley itu bilang seperti ini, adik-adik. Saya merasa hati saya menjadi hangat. Saya benar-benar merasakan keselamatan Kristus. Jadi John Wesley pada saat mendengar orang menceritakan tentang perubahan hati yang dilakukan oleh Allah yang luar biasa itu, John Wesley merasakan kuasa Roh Tuhan dan akhirnya dia bisa bilang gitu, saya merasa hati saya menjadi hangat dan saya benar-benar merasakan keselamatan Allah. Nah, sejak dari peristiwa itu, adik-adik, tanggal 24 Mei 1738 di Jalan Aldersgate tadi, disitulah perubahan yang terjadi pada John Wesley. Perubahannya apa? Jadi John Wesley itu jadi semakin semangat,
semakin berkobar-kobar untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada semua orang. Jadi John Wesley semakin luar biasa dalam berkhotbah. Saat dia bercerita tentang Tuhan Yesus, adik-adik tahu ada banyak yang diberkati. Jadi ada banyak orang yang merasa luar biasa mendengar khotbah Bapak gereja kita itu, Bapak John Wesley. Jadi ketika roh Tuhan dia benar-benar rasakan, maka John Wesley bersemangat, berkobar-kobar menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, saking luar biasanya adik-adik, jadi selama pelayanannya Bapak gereja kita itu, Bapak John Wesley itu sudah berkhotbah lebih dari 40.000 kali adik-adik. Dan bahkan kalau zaman dulu adik-adik tahu, kalau ke suatu tempat berkhotbah itu masih naik kuda adik-adik. Jadi John Wesley itu adik-adik tahu sudah menempuh sejauh 400.000 kilometer. Kurang jauh apa itu dari sini sampai mana ya itu ya. Jadi itu sungguh sangat luar biasa adik-adik. Jadi saking John Wesley bersemangat dan berkobar-kobar menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, bukan hanya Bapak gereja kita John Wesley, tapi adik-adik juga pasti bisa. Kakak yakin adik-adik pasti bisa untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Kakak mau tanya dulu nih, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kayaknya masih ada yang belum angkat tangan deh. Kakak tanya lagi ya, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus lebih tinggi? Nah luar biasa. Kakak yakin adik-adik semua percaya dengan Tuhan Yesus. Dan ketika adik-adik percaya, adik-adik menerima kuasa itu, kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan itu. Nah ketika Roh Tuhan itu ada di dalam hidup adik-adik, jadi adik-adik, Roh Tuhan itu yang menolong, memampukan, membuat adik-adik bersemangat, berkobar-kobar, menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Jadi adik-adik bisa ceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik, saking baiknya ya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi adik-adik bisa cerita kepada semua orang tentang siapa Tuhan Yesus itu. Jadi roh Tuhan yang memampukan adik-adik, membuat adik-adik berani. Nah gimana ya menceritakan Tuhan Yesus ya Kak, gimana ya caranya? Nah adik-adik, misalnya adik-adik nih di sekolah, waktu adik-adik di sekolah, waktu ada ujian, adik-adik enggak nyontek, adik-adik sudah belajar sungguh-sungguh. Nah apalagi ya kalau misalnya ada guru jelasin, adik-adik dengar dengan baik. Terus kalau mama, papa lagi ngomong, adik-adik dengar nasihat orang tua. Terus adik-adik sayang dengan teman, sayang dengan saudara. Nah itu juga cara adik-adik menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Jadi orang lihat, oh itu pasti anak orang Kristen, pasti itu orang yang luar biasa. Jadi adik-adik bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Jadi kakak yakin adik-adik bisa ketika roh Tuhan itu, Roh Kudus itu ada di dalam diri adik-adik. Jadi jangan ragu lagi ya. Kakak yakin adik-adik semua bisa dan bersemangat menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang coba ambil Alkitabnya adik-adik. Ada Alkitabnya? Ada? Oh luar biasa, kakak yakin semua adik-adik punya Alkitab. Nah sekarang coba buka Roma 12 ayat 11. Kira-kira Roma itu di kitab perjanjian mana ya? Lama atau baru ya? Nah ya baru, benar sekali. Nah coba adik-adik sekali lagi buka Roma 12 ayat 11. Sudah ketemu? Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 11. Nah, kalau sudah ketemu baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Janganlah
hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Nah, kalau gitu kan kurang asik tuh. Nah, jadi supaya lebih asik lagi, adik-adik ayat hafalannya pakai gerakan ya. Jadi adik-adik bisa ikuti kakak. Jadi ini ayat hafalan yang bisa adik-adik hafal, nanti adik-adik rekam, terus adik-adik kasih ke gereja masing-masing. Jadi ikuti kakak ya, jadi tangannya seperti ini, terus kita bilang Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, sekali lagi. Kayaknya kalau duduk kurang asik nih, coba semuanya bangkit berdiri. Jadi semuanya coba berdiri, kita coba ayat hafalannya sama-sama ya. Kakak ulangi ya, ikuti ya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, kakak yakin untuk yang saat ini pasti semakin bersemangat. Kita ulangi lagi ya, satu kali lagi. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kakak yakin adik-adik semua pasti bisa. Nah, itu tadi di Roma 12 ayat 11 itu ayat hafalan untuk adik-adik. Jadi adik-adik bisa rekam dan nanti adik-adik bisa kasih ke kakak-kakak sekolah minggu di gereja adik masing-masing ya. Kakak tunggu ya. Nah, tadi adik-adik kita sudah ayat hafalan di Roma 12 ayat 11. Nah, sekarang kita ada kreativitas jadi membuat topi lidah api adik-adik. Nah, gimana ya cara buatnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Shalom teman-temanku, hari ini di kreativitas kali ini kita akan membuat topi lidah api. Seperti yang tadi Cici Elin sudah ceritakan. Nah, kalian juga udah lihat kan topi yang Cici Elin pakai, bagus banget kan? Yuk kita buat sama-sama. Alat yang kalian butuhkan adalah 1 lembar kertas HVS, 2 origami warnanya merah dan oranye, lalu ada pensil, gunting, juga lem. Kalau mau tahu caranya, stay tune. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Nah, pertama-tama kalian akan menggambar lidah api. Kalau susah nggak apa-apa, bisa dihapus. Kayak Cici nih, Cici coba-coba dulu aja, nanti sampai yang dapet bagus. Oh iya, kalian juga bisa langsung gunting dua-duanya supaya nggak harus gunting satu-satu. Jadi lebih gampang dan lebih cepat. Setelah sudah digunting keduanya, di yang warna oranye kalian akan gambar api yang lebih kecil daripada yang warna merah. Jadi nanti ukurannya yang warna oranye itu lebih kecil daripada yang warna merah. Kayak gini aja nih, tinggal kalian gambar terus nanti kalian gunting, udah pasti lebih kecil. Setelah udah rapi, kalian akan lem yang warna oranye ke yang warna merah. Jadi kayak 2 warna gitu deh. Nah, kalian ingat kan tadi Cici bilang siapin kertas HVS. Nah, kertas HVS-nya kalian lipat 4 secara horizontal, lalu kalian gunting. Nah, Cici pakai 2 karena kepala Cici kan lebih gede daripada kalian ya. Jadi kalian boleh pakai 1 aja kalau muat. Jadi deh.
Sama kan sama yang Cici Arin pakai. Nah, kalian jangan lupa buat ya, lalu dikirim ke email chansikidsgsja@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Nah, tadi adik-adik sudah lihat kan videonya? Mudah kan adik-adik membuat topi lidah apinya? Ini nih, kalau sudah jadi, nanti topinya adik pakai seperti ini. Terus adik-adik foto dan adik-adik kirim ke guru sekolah minggu di gereja adik-adik masing-masing. Dan jangan lupa adik-adik tag di GMI Wilayah 2. Kakak tunggu ya, kakak penasaran deh gimana adik-adik semua membuat topi lidah api dan ayat hafalannya, jangan lupa ya. Nah, sekarang itu tadi cerita dari kakak. Kakak yakin adik-adik semua pasti bersemangat, berkobar-kobar untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, kita akan berdoa, semuanya ambil sikap doa, semuanya tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Kami percaya setiap anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun berada, akan menjadi berani karena ada roh Tuhan yang luar biasa itu yang menolong, memberikan kemampuan, sehingga semua anak-anak sekolah minggu berani untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada semua orang. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan mengumpulkan persembahan kita. Dan persembahan ini nanti adik-adik kumpulkan di gereja masing-masing. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian, bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita. Bawalah dengan sukacita. Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan semangat. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita. Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Baiklah adik-adik sekolah minggu, karena kita sudah selesai mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita tutup mata dan lipat tangan kita berdoa. Segala puji dan hormat Bapa di dalam surga buat hari ini, di mana kami saat ini Tuhan melaksanakan minggu sekolah minggu wilayah 2. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tempat ini untuk memimpin ibadah kami ini. Kami mau serahkan untuk adik-adik kami sekolah minggu Tuhan, untuk Tuhan akan terus memelihara tumbuh kembang mereka, supaya mereka Tuhan bertumbuh di dalam kasih yang daripada Tuhan. Biarlah setiap hari minggu, bahkan setiap hari, boleh mereka dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman mereka semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau Tuhan, sebagai Tuhan yang menjadi juru selamat hidup mereka. Begitu juga kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Berikan kami Tuhan kekuatan, berikan kami kesabaran,
bahkan hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami sabar mengajar anak-anak, adik-adik sekolah minggu yang sudah Tuhan titipkan untuk kami didik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga Tuhan menyerahkan Bapak Pendeta kami yang melayani di tempat ini, beserta istri dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, memberikan kesehatan selalu ya Bapa, memberikan sukacita, bahkan memberikan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami juga Tuhan mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam keadaan pandemi sekarang ini Tuhan, kami terus berserah kepada-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menjaga dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di dalam surga. Kami tahu Bapa bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami sering berdosa melalui hati dan pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Saat ini kami datang memohon kepadamu, ampunilah kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan saja. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa kita dan daripada anaknya Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya itulah menyertai, menolong, menguatkan dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. 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 Ya, demikian acara ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita bersyukur boleh bergembira bersama, memuliakan Tuhan, boleh juga mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan dalam acara yang sama, ibadah sekolah minggu GMI Wilayah 2. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, semangat. Semangat.